Saudara, massa dari berbagai aliansi masyarakat menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung KPU RI Jakarta. Mereka kembali menyuarakan soal adanya dugaan kecurangan dalam pemilu 2024. Massa juga menuntut menghapuskan dinasti politik serta adili komisioner KPU dan Bawaslu yang berkonspirasi dengan penjahat demokrasi. Apa yang dilakukan oleh PDI untuk mengajukan angket, ya, kami sangat mendukung, sangat senang, ya. Kalau ada yang melangkah begitu, kita ada di belakangnya, kita siap, kita akan mengawal, kita akan cek sampai ke detail-detailnya, ya. Dan saya yakin pertemuan ini akan berlanjut, ya, terus hari demi hari untuk memberikan sikap kita kepada situasi yang hak angket sepertinya akan berjalan dan itu adalah pilihan konstitusional. Hak angket itu adalah hak yang diberikan oleh konstitusi pada DPR dan tidak boleh ada satu orang pun atau satu kekuatan pun yang melarang hak itu untuk digunakan oleh anggota DPR. Apapun kepentingannya, tidak boleh. Kalau dia coba melarang hak angket itu, artinya dia larang adalah digunakannya hak konstitusional. Kalau sekarang sepertinya sudah jadi keinginan rakyat. Pembukaan masih sidang, Pak. Itu sangat teknis, tapi kalau ditanya misalnya apakah kita siap mengajukan hak angket, sangat siap. Apakah rakyat juga setuju diajukan hak angket, sangat setuju. Apakah menggunakan hak angket itu sesuatu yang konstitusional, sangat konstitusional. Saya pikir wajib ya. Bukan hanya sekedar mengiyakan, tapi wajib untuk menghormati, menghargai hak-hak konstitusional itu. Kan sayang sekali kita ada hak konstitusional diinisiat siapapun itu, terutama barangkali saat ini adalah kawan-kawan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan misalnya. Nah, kita katakan tidak baik, kita katakan kurang, kita tidak sepakat. Itu hak dalam berdemokrasi. Tapi sikap kita dalam hal ini pendukung Mas Anies dan Caimin dalam koalisi perubahan, jelaslah memberikan support, memberikan katakanlah dukungan kala itu. Prosesnya bagaimana? Ya biarkan dia mengalir aja secara natural. Tidak perlu ada spekulasi, kita jalan bersama-sama, membahas bersama-sama. Memang tidak selamanya percakapan itu terlihat di depan media, tapi solid, membahas setiap langkah bersama-sama. Dan kita sekarang sedang menunggu proses sambil tim hukum, kemudian seluruh baik tim hukum nasional, tim hukum daerah mengumpulkan semua yang terkait kekurangan dalam pelaksanaan Pilpres kemarin. Nanti akan kita bagikan juga ini. Insya Allah sekarang kita dalam proses mengumpulkan ya bukti-bukti yang penting tersebut. Ya, kita ada tim hukum di sini, dikomandoi salah satunya oleh Pak Yudri, ya bagian hukum. Ini kita kumpulkan secermat mungkin. Ya, begitu kita melihat ini sudah cukup dan waktunya, kita akan sesegera mungkin melaporkan ke Bawaslu. Tinggal yang ditunggu oleh publik kapan segera hak angket ini diajukan. Ini adalah sebagai salah satu bentuk, satu-satunya ukuran melihat PDIP itu serius dengan hak angket. Kalau hanya membangun opini, membangun narasi dan terus membangun narasi di media, saya kira ya publik menilai ini masih maju mundur. Apakah misalnya PDIP ini cukup serius dengan hak angket atau tidak? Kalau misalnya hari ini, besok, lusa atau minggu depan PDIP kemudian mengusulkan hak angket, mengajak partai yang lain, kubu 1 dan nomor 3 untuk menyetujui, saya kira itu adalah bentuk yang paling nyata. Sekarang sudah bukan saatnya lagi membangun narasi soal hak angket, bukan saatnya lagi untuk membangun paradigma-paradigma tentang kecurangan pemilu. Yang paling penting kapan ini mau dikonkretkan, kapan ini direalisasikan. Saya kira di situ konteksnya. Pak Ganjar mengusulkan hak angket ke pemilu ke DPR, gimana respon Pak Presiden? Ya itu hak demokrasi, nggak apa-apa. Mau temuan apapun tidak akan mengubah hasil pemilu, tidak akan juga membuat pemilu ini menjadi tidak sah. Mengapa? Karena undang-undang yang Mas Doli dan teman-teman PDIP dan lain-lain bikin itu menghalangi materi ini untuk dijadikan objek angket. Dengan dimotori Presiden Joko Widodo, kubu pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang unggul dalam sejumlah hasil hitung cepat Pilpres 2024 tampak terus bergerilya merangkul lawan-lawan politiknya. Tujuannya, memastikan keberlanjutan program peninggalan Jokowi dan memuluskan program baru Prabowo. Namun,
Pengamat menilai hal ini dapat berujung pada pemerintahan rasa Orde Baru dengan kehadiran parlemen semu Jokowi yang mendukung Prabowo Gibran dalam Pilpres 2024, setidaknya. Menurut sejumlah anggota tim kampanye pasangan tersebut, belakangan berupaya membangun komunikasi dengan ketua umum partai politik dari kubu dua pasangan lain, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar serta Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Pada 12 Februari, atau 2 hari sebelum pemungutan suara, Gubernur Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X membenarkan kabar bahwa ia sempat diminta Jokowi membantu menjembatani pertemuan dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Aisyah Putri Budiatri, peneliti di Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN, menilai wajar bila lobi-lobi politik segera dilakukan tak lama setelah pemungutan suara. Ini terutama melihat hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei yang menunjukkan kemenangan Prabowo Gibran dan besarnya total perolehan suara partai-partai dari dua kubu pasangan lain. Kalau melihat komposisi di parlemen, yang masuk jadi pendukung pasangan nomor urut 1 dan 3 itu juga memiliki suara yang besar di parlemen. Kata Aisyah, artinya, dia punya pengaruh dan signifikansi yang besar nanti di parlemen kalau memang kemudian mereka semua oposisi, maka ya pasti ada gerak cepat dari Jokowi, apalagi ketika posisinya masih sentral, masih menjadi presiden.